Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran fisika. Apa kabar anak-anakku kelas 10 MIPA? Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat sehingga kalian bisa belajar dengan semangat. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang besaran dan pengukuran ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang notasi ilmiah. Penjelasan ini ada pada modul yang Ibu sudah unggah pada Menportalik, dapat kalian download ya. Dan pada minggu lalu pun sudah Ibu beri instruksi untuk membaca halaman 8 sampai halaman 22. Oke, baik anak-anak. Adakah di sini yang tahu tentang notasi ilmiah? Nah, ini materi kita hari ini. Notasi ilmiah itu adalah penulisan 10 berpangkat ya. Penulisan 10 berpangkat pada notasi ilmiah ini memiliki format penulisan A dikali 10 pangkat N ya. Dengan ketentuan A ini disebut matriksal, besar itu harus lebih dari 0 dan kurang dari 10. Ya, sedangkan N adalah bilangan bulat. 10 pangkat N ini disebut orde. Contohnya adalah jarak bumi ke bulan. Jarak bumi ke bulan 384 juta meter ditulis dengan 3,84 10 pangkat 8. Nah, kita mendapatkan 3,84 ini dengan menggeser ya, koma yang berada pada belakang atau akhir sebelangan itu ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali kita menggeser hingga koma berada di belakang 3. Sehingga 3,84 akan 8 kali ke kiri dikali 10 pangkat 8. Ya, kalau menggeser ke kiri pangkat positif, kalau ke kanan pangkatnya negatif ya. Tidak boleh ditulis 38,4 kali 10 pangkat 7 meter. Kenapa nggak boleh? Karena 38,4 itu lebih dari 10. Di sini di modul tercantum atau 0,38 kali 10 pangkat 9 meter nggak boleh. Ini sebenarnya boleh. Ya, ini boleh. Karena 0,384 dibacanya 384 ya, bukan 384. Kalau di belakang koma 0,384 ini boleh karena dia lebih dari 0. Ya anak-anak, jadi di sini ada kesalahan penulisan. Ya. 38,4 ini sebenarnya nilainya sama ya, kan 38,4 kali 10 pangkat 7 iya nilainya juga 384 juta. Sama dengan 3,84 kali 10 pangkat 8 itu nilainya juga 384 juta. Namun untuk format penulisan ilmiah yang tepat, yang sesuai, maka yang benar adalah ini. 3,84 kali 10 pangkat 8. Sementara yang ini tidak. Ya. Kalau 0,384 ini boleh. Ya, boleh, masih boleh. Oke, contohnya di sini ada contoh ya. Masa seekor nyamuk 0,000021 kg. Tuliskan dalam notasi ilmiah ya. Jadi ini kita geser ya, komanya singkat tetap di belakang 0. Berarti kita geser kemana? Kita geser ke arah kanan ya, supaya menjadi 2,1. 1, 2, 3, 4, 5 kali ke arah kanan. Kalau ke arah kanan geser koma maka pangkat negatif. Nah, sehingga ditulis 2,1 kali 10 pangkat min 5. Ya. Lalu untuk massa elektron ditulis 910 kali 10 pangkat min 33 kg. Ya. Nyatakan notasi yang benar. Notasi yang benar harus di bawah angka 10 mantisanya. Maka ini kan 910 itu lebih besar ya dari 10 ya, bahkan lebih besar dari 100. Bagaimana caranya? Geser komanya dari akhir ke arah kiri 1, 2 sehingga di belakang 9 posisi koma. Jadi kita tulis 9,1. Tadi gesernya 2 kali ke kiri, berarti pangkat 2 ya. Dikali 10 pangkat 2. Sementara ini sudah tercantum 10 pangkat min 33 dikali 10 pangkat min 33. Nah, jika orde dikalikan dengan orde ya, untuk perkalian eksponen Ibu yakin kalian sudah pernah belajar ya. Jika bilangan utamanya sama, ini sama-sama 10, maka pangkatnya ya itu ditambah kalau untuk
kali ya. Kalau kali pangkatnya ditambah, kalau bagi pangkatnya dikurang. Seperti itu. 2 ditambah min 33 apa? 2 ditambah min 33. Adalah min 31 ya. Jadi jawabannya 9,1 kali 10 pangkat min 31. Jangan lupa beri satuan yaitu kilogram. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Apakah sudah jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Oke, untuk berikutnya Ibu akan menjelaskan pengukuran ya. Ini dapat kalian baca pada modul ya. Pengukuran adalah suatu kegiatan perbandingan ada besaran dengan besaran sejenis yang menjadi acuan. Misalnya, kalian mengukur panjang tongkat dengan mistar, maka yang dibandingkan adalah panjang tongkat dengan mistar. Acuannya adalah mistar ya. Atau kalian mengukur panjang meja dengan jengkal, maka besarannya yang dibandingkan adalah panjang meja dan yang jadi acuan adalah jengkal. Tepu jengkal. Nah, 10 nilainya jengkal adalah menjadi acuan atau satuan. Pengukuran itu bisa langsung dengan tidak langsung. Nah, misalnya pengukuran panjang tongkat dengan mistar yang tadi itu langsung. Pengukuran waktu dengan stopwatch itu langsung. Ya. Tapi kebanyakan pengukuran dalam fisika itu tidak langsung. Ya. Pengukuran langsung membedakan gini, pengukuran langsung itu hanya bisa dilakukan itu pada besaran-besaran pokok. Ya, misalnya mengukur massa berapa kilo, mengukur panjang berapa meter itu bisa dengan mistar, dengan timbangan, mengukur waktu dengan stopwatch. Tapi untuk besaran turunan itu dilakukan pengukuran tidak langsung. Contoh ya, ketika kita mengukur luas, maka kita tidak bisa mengukur luas langsung berapa, nggak bisa. Tapi kita ukur dulu panjangnya, lalu nanti luas sama dengan panjang kali lebar. Gitu anak-anak. Bagaimana? Paham? Ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang alat ukur ya. Jadi dalam mengukur kita memerlukan alat ukur anak-anak ya. Nah, dalam pengukuran itu juga bisa berulang atau tunggal. Kalau kita sudah meyakini hasilnya, ya, nilainya cukup baik, maka cukup tunggal saja. Tapi kalau nilai yang kita hasilkan itu masih meragukan, ya kita bisa melakukan pengukuran berulang. Alat ukur di sini memiliki kriteria. Ya. Alat ukur itu bisa atau alat ukur memiliki yang disebut akurasi atau ketelitian. Kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Yang kedua memiliki ketepatan atau precision. Yang ketiga memiliki sensitivitas atau sensitivity. Yang keempat itu memiliki kesalahan atau error ya. Errornya ini banyak jenisnya ya. Salah satunya adalah kesalahan paralaks atau kesalahan dalam membaca hasil pengukuran. Nah, alat ukur memiliki ketelitian. Nah, di sini Ibu beri contoh ya, misalnya penggaris ya, penggaris itu memiliki yang disebut ketelitian. Berapa ketelitiannya? Ketelitiannya adalah jarak dari garis ke garis yang berikutnya. Ya, pada penggaris yang kamu punya, penggaris sentimeter, kita lihat jarak dari garis yang satu ke garis yang berikutnya itu berapa ya. Itu disebut ketelitian. Misalnya ini. Ya. Dari 29 ke garis yang ini, ke garis berikutnya. Ini berapa jaraknya? Itu 0,1 cm. Maka itu disebut ketelitiannya. Ada ketepatan ya. Ketepatan ini kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dengan pengukuran yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya misalnya Intan itu mengukur tepi meja, panjang tepi meja, hasilnya adalah 20 cm atau 20 cm misalnya ya, 20 cm hasilnya. Lalu ketika Clara mengukur tepi meja yang sama, maka hasilnya juga kurang lebih 20 cm. Misalkan 20 cm, 1 atau 20 cm, 0,05. Nah, itu paling berbeda sedikit ya, memberikan hasil yang sama ya tentunya. Dengan alat ukur yang sama, misalkan sama-sama menggunakan mistar ya. Beda lagi kalau menggunakan jengkal, nanti hasilnya akan berbeda.
Sensitivity ya, memiliki kepekaan terhadap perubahan besaran yang diukur. Misalnya mengukur diameter luar botol itu akan berbeda ketika digunakan mengukur diameter dalam botol. Biasanya menggunakan jangka sorong ya, mengukur diameter luar dan diameter dalam pada suatu botol ya. Tutup botol maksud Ibu. Tutup botol juga bisa ya. Yang keempat, kesalahan atau error ya. Penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Ya. Kalau alat ukur itu memiliki akurasi, presisi, dan sensitivitas yang baik, maka tingkat kesalahannya itu relatif kecil. Dan data yang dihasilkan akan akurat. Nah, selanjutnya, Ibu akan menyampaikan alat ukur panjang ya. Alat ukur panjang itu bisa diukur dengan menggunakan meteran, mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Ya, mistar itu memiliki nilai terkecil atau nilai skala terkecil ya, NST itu 1 mm atau 0,1. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jarak dari garis ke garis berikutnya ya. Dari 29 ke 30 ya 1 cm. Tapi jarak dari 29 ke garis yang berikutnya, ke garis yang ini itu adalah 0,1 cm. Karena dari 29 ke 30 itu dibagi 10 ya. Nah, di sini ada beberapa kesalahan ya, disebut kesalahan paralaks ya. Kesalahan paralaks itu kesalahan ketika melihat hasil pengukuran ya. Ketika mengukur kita melihatnya salah posisi, itu bisa menimbulkan kesalahan penglihatan atau kesalahan paralaks. Contohnya, ketika mengukur benda ya menggunakan mistar atau penggaris. Cara yang tepat adalah kita melihat dari tegak di atasnya, menghasilkan 30,2 itu benar. Nah, tapi kalau kita melihatnya agak serong, menghasilkan 30,3, di sini nampaknya 30,3, maka akan hasilnya salah ya. Hasil yang kita dapatkan itu keliru. Atau kita serongnya agak ke sana 30,1 melihatnya, padahal panjangnya 30,2 kalau tegak ya. Maka yang benar posisinya adalah yang tegak ya. Kita melihatnya posisinya keliru pun akan menghasilkan hasil yang keliru ya. Jadi harus sesuai. Itulah kenapa tepi penggaris itu ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, di bagian skala itu dibuat tipis agar mengurangi kesalahan paralaks. Nah, di sini ada contoh. Berapa panjangnya nih ya? Panjangnya 25,1, 25,2, 25,3, 25,4, 25,5, 25,6, 25,7, 25,8. Tapi sampai di sini 25,8. Nah, panjangnya 25,7 cm. Ini ada yang keliru ya. Ini harusnya 25,8. Oke. Lanjut tentang jangka sorong. Pernah mendengar tentang jangka sorong? Pasti pernah ya. Jangka sorong itu dalam industri ya, itu sangat penting ya. Industri permesinan ya terutama. Karena alat ukur ini punya ketelitian yang sangat tinggi atau akurat. Dan juga ada keistimewaan yang lain ya. Salah satunya itu bisa digunakan untuk mengukur beberapa besaran yang sulit untuk diukur dengan alat ukur yang lainnya. Nah, dalam penggunaannya jangka sorong itu digunakan tuh untuk mengukur panjang, mengukur diameter dalam dan diameter luar, juga bisa mengukur kedalaman. Penelitian jangka sorong itu selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, dari 0,5 mili, 0,1 mili, 0,05 mili, dan sekarang itu banyak digunakan mencapai 0,02 mili, jadi sangat teliti ya. Tingkat ketelitian jangka sorong atau skala terkecil disebut skala no-minus ya.
Nah, di sini dapat kita lihat skala jangka sorong. Nah, ini disebut nomor 1, ini disebut rahang dalam. Rahang dalam ini untuk mengukur diameter luar ya. Lalu ini mengukur diameter luar ya. Ada rahang luar yang atas ini ya. Untuk mengukur diameter luar. Untuk mengukur diameter dalam ini. Diameter dalam. Untuk memahami diameter luar, diameter dalam, contohnya kamu ingin mengukur diameter dari tutup botol. Nah, diameter dari tutup botol itu ada bagian luarnya ya, diameternya itu berbeda dengan diameter bagian dalam, pasti bagian dalam lebih kecil ya kan. Mengukur bagian dalam tutup botol dengan ini, yang atas, atau disebut rahang luar ya. Kalau mengukur diameter luar tutup botol itu dijepit ya dengan rahang dalam ya, nomor 1 ini rahang dalam. Lalu ada juga depth block yaitu pengukur kedalaman yang ini depth probe ya, depth probe ini mengukur kedalaman. Lalu ada skala utama dari 1 cm. Ini adalah skala utama ya, yang ditunjukkan oleh angka 4. Lalu ada skala utama dalam 1 inci ya, tertulis di bagian atas. Pada skala utama tadi yang 1 cm tertulis di bagian bawah. Lalu ada skala nonius dalam 1 mili, yaitu ini skala noniusnya yang ditunjukkan angka 6. Ada skala nonius dalam satuan inci, yaitu ini yang ditunjuk oleh angka 7 ya. Di bagian atas adanya skala nonius satuan inci, untuk satuan mili ada di bagian bawah. Ada yang disebut pengunci ya. Pengunci ini fungsinya pengunci ini fungsinya untuk mempertahankan posisi ketika sedang mengukur ya, tidak bergeser atau tidak berpindah ya, agar sesuai ya hasil pengukuran yang diinginkan. Cara menentukan nilai skala terkecil alat ukur ya. Beberapa alat ukur seperti jangka sorong dan mikrometer sekrup memiliki 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Untuk menentukan nilai skala terkecilnya ditentukan dengan rumus nilai skala terkecil dari skala utama dibagi jumlah skala nonius. Ya, ini untuk menentukan nilai NST ya. Jadi untuk nilai skala terkecilnya beda-beda sekarang karena jangka sorong memiliki banyak jenis ya. Nah, perhatikan gambar jangka sorong berikut. Nah, pada jangka sorong ini skala utamanya itu ditunjukkan ya. Skala noniusnya ini yang bagian bawah. Jarak skala 4 dan 5. Nah, 4 dan 5 jaraknya berapa ini? Jaraknya adalah 1 cm ya. Dan antara skala 4 dan 5 terdapat 10 garis skala ya kan? 10 garis skala. 4,1, 4,2, 4,3 dan seterusnya sampai 5. Maka nilai skala terkecil dari skala utama adalah 1 cm dibagi 10 garis sama dengan 0,1 cm ya. Selanjutnya kita perhatikan skala nonius. Pada skala nonius ini terdapat 50 garis skala ya. Ini ada 0, 1, tapi garisnya yang kita hitung garisnya ada berapa? Garisnya ada sampai sini ya, sampai di 10 ini. Garisnya ada 50 garis skala. Oleh karena itu, NST jangka sorong adalah 0,1 cm dibagi 50, yaitu 0,002 cm atau 0,02 mm. Yang berikutnya, di sini ada gambar mikrometer sekrup ya. Nah, skala utama pada mikrometer sekrup ini adalah skala pada silinder tetap ya.
skala utamanya ya. Nah ini skala utamanya. Nilai terkecilnya 0,5 mili. Nah ini jarak dari garis ke garis yang berikutnya. Garis berikutnya bukan garis, misalkan garis yang atas 0 ini dengan garis berikutnya yang atas juga bukan. Tapi di antaranya ada garis kecil di bagian bawah. Nah, jarak dari garis ke garis berikutnya yang di bagian bawahnya itu adalah 0,5 mm. Jumlah garis yang ada pada skala Nonius. Nah, skala Nonius itu skala putar. Yang ini skala putar. Jumlah garisnya ada banyak ya. Nah, skala Noniusnya adalah 0,01 ini. Nah, NST-nya. Jadi garisnya ini kita hitung ada 1, 2, 3, dihitung garisnya itu ada 50 garis. Oleh karena itu NST-nya 0,5 dibagi 50 itu 0,01 mm. Sampai di sini bisa dipahami, anak-anak? Nah, cara membaca jangka sorong ya. Cara membaca jangka sorong. Misalnya hasil pengukuran ditunjukkan oleh yang nampak ini sudah diperlihatkan ya. Hasil pengukuran diameter gangsing ya. Gangsingnya ada matanya. Skala utama, nah skala utama kita lihat berapa. Ini sebelum 0 yang bawah ya. Ini kan angka 3 nampaknya. Sebelum 0 yang bawah adalah ini 2 berarti. 2. Garis di skala utama sebelum 0 yang bawah. Kita lihat 2, 2,1, 2,2, 2,3. Maka skala utamanya adalah 2,3 mili. Skala Noniusnya itu yang berimpit. Garis yang berimpit dengan atasnya. Apakah 0 berimpit? Tidak ya. Yang berimpit itu di angka yang paling berimpit di angka 2 ini ya. Nah, 2 ya, ini 2. Berarti 2 dikali dengan NST. NST-nya 0,1 mili. Nah, atau kalau dijadikan senti 0,01 senti dikali 0,02 sentimeter. Ini skala utama, maaf, ini bukan 1 mili, ini satunya senti. Sehingga dapat kita tambah 2,3 cm ditambah 0,02 cm, hasilnya 2,3 cm. Begitu cara mengukur jangka sorong ya. Nah, contoh lagi ini skala utamanya. Mungkin Ibu perbesar supaya kalian bisa nampak lebih jelas ya. Gimana anak-anak, nampak lebih jelas tidak? Nampak lebih jelas ya. Nah, skala utamanya sebelum 0 yang bawah kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. 5 sebenarnya bukan 0,5 ya, 5. Karena kan ini 0, ini 10. Kalau ini 0, ini 1, di sini 0,5. Tapi kalau ini 0, ini 10, maka di sini adalah 5. Ya, di modul keliru. Sekarang kita pilih yang berimpit. Garis yang lurus dengan atasnya. Kita pilih. Karena yang lurus ini hampir lurus ya, 3 hampir lurus. Nah, didapat yang lurus sekali yaitu di skala Nonius 5. Nah, 5 ini dikali dengan 0,01 ya. Sehingga menghasilkan 0,05. 0,01 itu dari kepercayaan yang sorong ya. Hasil pengukurannya 0,5. Nah, ini kita gunakan aja 5 dikali dengan 0,01. Hasil pengukuran 0,5, maaf bukan 0,5, 5 dikali ditambah 0,05 sehingga nilainya 5,05 dalam satuan senti.
Kalau pada jangka sorong dengan MSC 0,02 misalnya ya. Nah, di sini kita lihat contohnya sama seperti yang di atas caranya. Lanjut ke mikrometer sekrup ya. Mikrometer sekrup ini alat panjang juga, cuma dia lebih teliti dibanding dengan jangka sorong ya. Tingkat ketelitian mikrometer sekrup itu mencapai 0,01 mili, sehingga tepat digunakan untuk mengukur ketebalan benda tipis, misalkan tebal kertas, tebal diameter kawat dan lain-lain ya. Nah, mikrometer sekrup itu punya skala utama, ini skala utamanya, ya, punya skala putar. Nah, ini skala putarnya. Misalnya ini ada sebuah contoh ya, diperbesar ya. Skala utamanya, ini perbesar juga gambarnya ya. Skala utamanya ini 5, 10, jadi setiap satu garis ini 1 ya. 5, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 14,5 karena di bawahnya masih terlihat ada garis ya. 14,5 itu skala utamanya yang ditunjukkan. 14,5 kita tulis. Nah, skala noniusnya yaitu skala putarnya yang lurus dengan garis utama ini. Yang lurus ini garis berapa? 10 ini 15, berarti 10, 11 ya. 11 yang lurusnya. 11 dikali dengan ketelitian yaitu 0,01. 11 kali 0,01 itu 0,11 ya. 0,11. Tinggal ditambah skala utama ditambah dengan skala nonius. 14,5 ditambah 0,11 sama dengan 14,61 dalam satuan milimeter. Mau dijadikan satuan senti boleh, yaitu 1,461 cm. Nah, bagaimana sampai di sini? Bisa dipahami anak-anak? Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang notasi ilmiah, lalu juga alat ukur ya, pengukuran dengan menggunakan alat ukur panjang ya, mistar, mikrometer sekrup, dan juga jangka sorong. Nah, silakan kalian pahami materi pada modul ya, kalian simak video ini berulang untuk lebih memahami dan kalian kerjakan soal pada menu US Kwartalis. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.